Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Selawati, selaku moderator yang akan menemani presentasi terkait penjelasan materi sintaksis dengan dosen pengampu Profesor Sumarwati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Alma Aulia Safira Wijayanti dengan NIM akhir 6, Hanifah Nur Aini dengan NIM akhir 36, Husna Maulida Yulia Rahma dengan NIM akhir 40, dan saya sendiri dengan NIM akhir 52. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait definisi dari frasa, gatra, dan juga klausa. Frasa sendiri adalah kelompok kata yang terdiri atas dua kata ataupun lebih, tetapi tidak memiliki predikat. Nah, frasa berfungsi sebagai satu kesatuan gramatikal dalam kalimat. Ciri-ciri dari frasa, yang pertama, tidak mengandung predikat. Yang kedua, tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Dan yang terakhir, memiliki satu makna atau fungsi tertentu. Selanjutnya, gatra mengacu pada bagian-bagian dalam kalimat yang terstruktur menurut fungsi gramatikalnya, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri dari gatra, yang pertama, menunjukkan fungsi-fungsi sintaksis dalam kalimat. Kemudian, gatra bisa berupa satu kata, frasa, ataupun klausa. Yang terakhir yaitu klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat, tetapi belum tentu menjadi kalimat sempurna. Ciri-ciri dari klausa, yang pertama, memiliki subjek dan predikat, lalu bisa berdiri sendiri sebagai klausa utama atau bergantung pada klausa lain, atau juga biasa disebut sebagai klausa subordinatif. Di sini saya akan menyampaikan analisis kalimat 1 dan 2. Saya akan menyampaikan kalimat yang akan dianalisis oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Kalimat yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Bank Indonesia atau BI terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR pada Senin 16 Desember 2024 malam. Lalu kalimat kedua, Rudi mengatakan KPK akan memanggil Gubernur BI itu untuk meminta klarifikasi atas barang yang diamankan saat proses penggeledahan. Analisis kalimat 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis frasa kalimat 1. Analisis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Kalimat 1 berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Bank Indonesia atau BI terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR pada Senin 16 Desember 2024 malam. Pada kalimat 1 ini ditemukan 16 frasa. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK termasuk frasa endosentris atributif. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk frasa endosentris atributif. Yang ketiga, Pemberantasan Korupsi termasuk frasa endosentris atributif. Yang keempat, Kantor Bank Indonesia atau BI frasa endosentris atributif. Yang kelima, Kantor Bank Indonesia frasa endosentris atributif. Yang keenam, Kantor Bank Indonesia frasa endosentris atributif. Yang ketujuh, terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR frasa eksosentris konjungsional. Yang kedelapan, kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR frasa endosentris atributif. Yang kesembilan, kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility frasa endosentris atributif. Yang ke-10, dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility frasa endosentris atributif. Yang 11, dana Corporate Social Responsibility frasa endosentris atributif. 12,
Corporate Social Responsibility atau CSR, frasa endosentris atributif. Yang 13, Corporate Social Responsibility, frasa endosentris atributif. 14, pada Senin 16 Desember 2024 malam, frasa exosentris preposisional. 15, Senin 16 Desember 2024 malam, frasa endosentris apositif. Yang terakhir, Senin 16 Desember 2024, frasa endosentris apositif. Yang berikutnya adalah analisis frasa berdasarkan kelas kata unsur pembentuknya. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK termasuk frasa nominal. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi, frasa nominal. 3. Pemberantasan Korupsi, frasa nominal. 4. Kantor Bank Indonesia atau BI, frasa nominal. 5. Kantor Bank Indonesia, frasa nominal. 6. Bank Indonesia, frasa nominal. 7. Terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR, frasa konjungsional. 8. Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR, frasa nominal. 9. Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility, frasa nominal. 10. Dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility, frasa nominal. 11. Dana Corporate Social Responsibility, frasa nominal. 12. Corporate Social Responsibility atau CSR, frasa nominal. 13. Corporate Social Responsibility, frasa nominal. 14. Pada Senin 16 Desember 2024 malam, frasa preposisional. 15. Senin 16 Desember 2024 malam, frasa nominal. 16. Senin 16 Desember 2024 termasuk frasa nominal. Selanjutnya adalah analisis gatra dari kalimat 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai S atau subjek, menggeledah sebagai P atau predikat, Kantor Bank Indonesia (BI) sebagai O atau objek, terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pelengkap, pada Senin 16 Desember 2024 malam sebagai keterangan waktu. Sehingga dari analisis gatra kalimat ini ditemukan pola gatra SPO pelengkap dan keterangan waktu. Selanjutnya adalah analisis klausa dari kalimat 1. Berdasarkan analisis gatra sebelumnya, ditemukan pola gatra SPO pelengkap dan keterangan waktu. Sehingga dalam kalimat 1 hanya terdapat satu klausa dan termasuk dalam jenis kalimat tunggal dengan pola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan waktu. Berikutnya adalah analisis kalimat 2. Analisis frasa kalimat 2. Analisis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Kalimat 2 berbunyi, Rudi mengatakan KPK akan memanggil Gubernur BI itu untuk meminta klarifikasi atas barang yang diamankan saat proses penggeledahan. Dari kalimat 2 ditemukan 10 frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, akan memanggil termasuk dalam frasa eksosentris konjungsional. Yang kedua, Gubernur BI itu termasuk frasa endosentris atributif. 3. Untuk meminta klarifikasi atas barang yang diamankan saat proses penggeledahan, termasuk frasa eksosentris preposisional. 4. Klarifikasi atas barang yang diamankan, termasuk frasa endosentris atributif. 5. Klarifikasi atas barang, termasuk frasa endosentris atributif. 6. Atas barang yang diamankan saat proses penggeledahan, termasuk frasa eksosentris preposisional. 7. Barang yang diamankan saat proses, termasuk frasa endosentris atributif. 8. Yang diamankan saat, termasuk frasa endosentris atributif. 9. Saat proses penggeledahan, termasuk frasa eksosentris preposisional. Dan yang terakhir, proses penggeledahan termasuk frasa endosentris atributif. Analisis frasa kalimat 2 berdasarkan kelas kata unsur pembentuknya.
Pada kalimat kedua, yaitu Rudi mengatakan KPK akan memanggil Gubernur BI itu untuk meminta klarifikasi atas barang yang diamankan saat proses penggeledahan. Analisis dari kalimat ini yaitu akan memanggil merupakan frasa verbal. Gubernur BI itu merupakan frasa nominal untuk meminta klarifikasi atas barang yang diamankan saat proses penggeledahan merupakan frasa preposisional. Klarifikasi atas barang yang diamankan merupakan frasa nominal. Klarifikasi atas barang merupakan frasa nominal. Atas barang yang diamankan saat proses penggeledahan merupakan frasa preposisional. Barang yang diamankan saat proses merupakan frasa nominal. Yang diamankan merupakan frasa nominal. Saat proses penggeledahan merupakan frasa preposisional. Proses penggeledahan merupakan frasa nominal. Analisis Gatra pada kalimat 2. Rudi merupakan S atau subjek, mengatakan merupakan P atau predikat. KPK akan memanggil Gubernur BI itu untuk meminta klarifikasi atas barang yang diamankan saat proses penggeledahan merupakan O atau objek. Kemudian, dalam objek sendiri ini masih mampu untuk dianalisis lagi gatranya yang menghasilkan KPK merupakan S atau subjek akan memanggil sebagai P atau predikat Gubernur BI itu untuk meminta klarifikasi atas barang yang diamankan sebagai O atau objek serta saat proses penggeledahan sebagai keterangan waktu. Sehingga pola Gatra pada kalimat ini yaitu SPO, SPOK. Kemudian yang terakhir yaitu analisis klausa. Dalam kalimat ini, berdasarkan analisis Gatra sebelumnya, memiliki Gatra SPO dan dalam O sendiri mampu dianalisis lagi menjadi SPOK, sehingga kalimat ini memiliki dua klausa. Maka dari itu, kalimat ini merupakan kalimat majemuk bertingkat, yaitu SPO, SPOK. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami sebagai bentuk UAS mata kuliah sintaksis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.